Nico Williams tengah menjadi incaran banyak klub top Eropa, dan Barcelona sudah lama menginginkan jasanya. Ketertarikan mereka semakin kuat, setelah Williams tampil impresif bersama Lamine Yamal di timnas Spanyol selama Piala Eropa 2024. Duet Williams dan Yamal di lini serang, berperan penting dalam membawa La Roja meraih gelar juara turnamen tersebut. Blaugrana ingin menyatukan kembali kedua pemain itu di Camp Nou, tetapi upaya mereka sejauh ini belum membuahkan hasil. Di tengah ketidakpastian tersebut, Arsenal muncul sebagai pesaing serius. Menurut laporan ESPN, The Gunners mulai memantau perkembangan Williams, dan bersiap bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan tanda tangannya. Selain itu, media Barcelona, El Nacional, mengungkapkan bahwa agen Williams telah mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan Arsenal. Negosiasi dikabarkan telah mencapai tahap akhir. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, winger berusia 22 tahun itu berpotensi bergabung dengan skuad Mikel Arteta pada Juli mendatang. Barcelona kembali mengincar talenta muda berbakat. Kali ini mereka mengarahkan perhatiannya kepada Andreas Schildur, pemain sayap berusia 20 tahun milik Benfica. Direktur olahraga mereka, Deco, dikabarkan terkesan dengan performa Schildur saat kedua tim bertemu baru-baru ini. Dalam pertandingan melawan Barcelona di UCL, Schildur menampilkan permainan menyerang yang luar biasa. Kecepatannya, dribble yang tajam, serta visi permainannya menjadi aspek yang membuat Deco terpukau. Meski hingga kini belum ada langkah konkret dari Blaugrana, mereka disebut akan terus memantau perkembangannya. Dengan filosofi klub yang menitik beratkan pada pengembangan pemain muda, Schildur berpotensi menjadi bagian dari proyek jangka panjang Hansi Flick. Saat ini, Barcelona masih memprioritaskan penguatan skuad di beberapa posisi. Tetapi jika Schildur terus menunjukkan peningkatan, bukan tidak mungkin mereka akan mengambil langkah untuk merekrutnya. Real Madrid berharap bisa menghindari Manchester City di babak playoff Liga Champions. Harapan ini disampaikan oleh pelatih Carlo Ancelotti, setelah timnya meraih kemenangan atas Brest. Sebagai juara bertahan, Madrid akan menghadapi Celtic atau Manchester City, dalam duel dua leg pada Februari, dengan leg kedua dimainkan di kandang sendiri. Kepastian lawan mereka akan ditentukan dalam undian yang digelar pada Jumat 31 Januari 2025, di Nyon, Swiss. Kami tidak ingin menghadapi City, tetapi jika harus, kami akan melakukannya seperti sebelumnya. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Liga Champions, ujar Ancelotti. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil undian tidak bisa dihindari. Apapun yang terjadi, terjadi. Untuk menjuarai Liga Champions, Anda harus memenangkan setiap pertandingan, tambahnya. Ancelotti juga mengakui bahwa timnya seharusnya lebih siap sejak awal kompetisi, tetapi kini mereka harus menghadapi kenyataan yang ada. Manchester United dikabarkan tengah berupaya merampungkan transfer Dorgu dari Lecce dalam beberapa hari terakhir. Meski dua tawaran awal mereka ditolak, Setan Merah tidak menyerah. Proposal ketiga yang diajukan MU disebut mendapat respons positif dari Lecce. Dan menurut Fabrizio Romano, kepindahan Dorgu ke Old Trafford kemungkinan besar akan terjadi sebelum bursa transfer ditutup. Namun, Dorgu bukan satu-satunya pemain yang sedang diupayakan MU. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, klub juga membidik striker muda Bayern Munich, Mathys Tel. Pemain berusia 19 tahun itu dikabarkan tidak betah di Bayern, dan telah meminta klub untuk melepasnya pada bursa transfer musim dingin, demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Meski demikian, peluang MU merekrut Tel masih bergantung pada situasi Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Jika salah satu atau bahkan keduanya hengkang, MU diyakini akan semakin agresif dalam memburu tanda tangan Tel. Casemiro dikabarkan tidak akan lagi bermain untuk Manchester United sepanjang tahun 2025 ini. Sebab, gelandang asal Brasil itu sepertinya tidak termasuk dalam rencana manajer baru MU, Ruben Amorim. Berdasarkan laporan dari Sport, kontrak Casemiro dengan Manchester United akan berakhir pada Juni 2026. Untuk menjaga karirnya tetap kompetitif, ia harus mempertimbangkan untuk meninggalkan Old Trafford. Menurut ahli transfer Gianluca Di Marzio, Casemiro siap untuk bergabung dengan AS Roma. Manchester United juga dikabarkan terbuka untuk membicarakan kemungkinan peminjaman selama 6 bulan. Meskipun Setan Merah lebih memilih transfer permanen, peluang untuk mendapatkan tawaran besar untuk mantan pemain Real Madrid tersebut cukup kecil, sehingga peminjaman menjadi opsi yang lebih realistis. Menurut laporan dari Sempre Milan, AC Milan dilaporkan sangat tertarik untuk mendatangkan Santiago Gimenez pada bursa transfer musim dingin ini. Namun, AC Milan menghadapi kesulitan untuk memenuhi klausul rilis sebesar 40 juta euro yang ditetapkan Feyenoord. Di tengah kesulitan tersebut, Sempre Milan menginformasikan bahwa AC Milan mungkin akan beralih untuk mengejar Lorenzo Luca jika gagal mendapatkan Gimenez. Harga Lorenzo Luca yang lebih terjangkau menjadi salah satu alasan AC Milan akan memilih striker Italia tersebut daripada berusaha keras merekrut Gimenez. Selain itu, mendekatnya penutupan bursa transfer musim dingin memaksa AC Milan untuk bertindak cepat agar bisa memperkuat lini serangnya. Secara statistik, penampilan Lorenzo Luca cukup impresif dan bisa menjadi alternatif yang baik bagi AC Milan.
AC Milan menelan kekalahan ketiga mereka di Liga Champions, setelah kalah dari Dinamo Zagreb pada matchday ke-8. Kekalahan ini membuat pelatih AC Milan, Sergio Conceição, mempertanyakan motivasi para pemainnya. Meskipun ia merasa para pemain masih percaya padanya sebagai pelatih, Conceição merasa bingung dengan penampilan timnya. Saya akan jujur, saya melihat pemain-pemain yang sangat menyesal dan kecewa dengan hasil ini. Jika mereka tidak percaya kepada saya, kami tidak akan memenangkan Supercoppa, serta 2 pertandingan melawan Como dan Parma, ungkapnya. Kami perlu mengubah cara kami memulai pertandingan. Jika para pemain yang tampil sejak awal tidak bisa merubah keadaan, kami akan mengganti mereka dengan pemain lain. Namun, saya tegaskan bahwa masih ada kepercayaan antara staf pelatih dan pemain, tambahnya. Inter Milan menuntaskan perjalanan mereka di fase grup Liga Champions dengan hasil sempurna. Pada laga kemarin, Nerazzurri menghancurkan AS Monaco dengan kemenangan 3-0 di San Siro pada matchday ke-8. Semua gol diciptakan oleh Lautaro Martinez, yang mencetak hat-trick. Dengan hat-trick tersebut, Lautaro kini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak Inter Milan sepanjang masa di era Liga Champions, dengan 17 gol, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Adriano. Selain itu, dengan 17 gol tersebut, Lautaro juga berhasil menyamai rekor legendaris Nerazzurri, Sandro Mazzola. Mazzola menyerangkan 17 gol miliknya, ketika kompetisi masih berformat Piala Champions. Mengingat Inter masih berlaga di Liga Champions, ada kemungkinan Lautaro akan terus menambah koleksi golnya di kompetisi Eropa. Liverpool mengakhiri fase grup Liga Champions di posisi teratas klasemen, meskipun harus menelan kekalahan dari PSV Eindhoven di laga terakhir. Hasil tersebut tidak mengurangi kebanggaan sang pelatih, Arne Slot, yang memberikan apresiasi tinggi kepada pemain muda mereka, James McOnnell. Saya sangat terkesan dengan penampilannya. Dia belum banyak bermain dalam 6 atau 7 bulan terakhir karena cedera, tetapi mampu menunjukkan performa luar biasa, kata Slot. Pelatih asal Belanda itu juga menegaskan, bahwa McOnnell tidak akan dipinjamkan ke klub lain. Saya bisa memastikan, bahwa ada satu pemain yang tidak akan pergi, dan saya yakin kalian tahu siapa yang saya maksud, tegasnya. McOnnell tidak hanya tampil solid dalam bertahan, tetapi juga menunjukkan kualitas penguasaan bola yang baik. Attitude-nya luar biasa. Dia bermain dengan semangat tinggi, dan memberikan kontribusi besar untuk tim, tambah Slot. Juventus dan AC Milan menghadapi kemungkinan saling berhadapan di babak playoff Liga Champions setelah kekalahan mereka di laga terakhir fase grup. Legenda Juventus, Alessandro Del Piero, berharap skenario itu tidak terjadi. Semoga mereka tidak bertemu di playoff, ujar Del Piero kepada Sky Sport Italia. Kekalahan yang dialami Juventus terasa menyakitkan. Meskipun mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan menciptakan peluang, dan justru memberi Benfica kesempatan untuk menggandakan keunggulan, yang akhirnya terjadi dengan cara luar biasa. Ada niat baik, tetapi kualitas yang ada tidak cukup. Pada akhirnya, ada sesuatu yang kurang. Klub harus memberikan dukungan juga. Ini bukan hanya kesalahan pelatih. Juventus perlu bersatu untuk menemukan solusi yang tepat. Jelas Del Piero, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Fase grup Liga Champions musim ini telah berakhir, dengan semua tim menyelesaikan 8 pertandingan mereka. Barcelona mengakhiri fase ini di peringkat kedua, setelah bermain imbang melawan Atalanta. Jika mereka berhasil meraih kemenangan, posisi puncak klasemen bisa saja menjadi milik mereka. Meskipun demikian, Barcelona tetap memastikan tiket langsung ke babak 16 besar. Namun, tidak semua tim besar mendapatkan kepastian yang sama, termasuk PSG. Meski menang telak atas Stuttgart, PSG hanya finish di peringkat ke-15 dalam klasemen keseluruhan. Akibatnya, mereka harus menjalani babak playoff untuk bisa melaju ke 16 besar, dengan kemungkinan menghadapi tim kuat seperti Barcelona atau Liverpool. Usai pertandingan, pelatih PSG, Luis Enrique, ditanya tentang potensi bertemu dengan salah satu dari 2 tim tersebut di fase gugur. Ia secara terbuka mengakui, bahwa ia lebih memilih untuk menghindari Barcelona maupun Liverpool. Mantan pelatih Bayern Munchen, Niko Kovac, resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Borussia Dortmund, dengan kontrak hingga 2026. Kepastian ini dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Dortmund, Lars Ricken, pada Kamis 30 Januari. Saya bisa mengonfirmasi, bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan Kovac, ujar Ricken kepada DAZN. Sebelumnya, Bild melaporkan, bahwa Kovac dan Dortmund telah mencapai kesepakatan, di mana pelatih asal Kroasia itu menolak kontrak jangka pendek hingga akhir musim. Setelah diresmikan nanti, Niko Kovac akan menjalani comeback melatih klub Jerman. Mantan gelandang timnas Kroasia itu lahir di Jerman, 53 tahun silam. Dia juga menghabiskan sebagian besar karirnya di Bundesliga sebagai pemain maupun pramu taktik. Prestasi terbesar pertamanya sebagai pelatih, ialah juara Piala Jerman untuk Frankfurt.
Arsenal telah memastikan tempat di babak 16 besar Liga Champions, sehingga banyak yang menduga absennya Raya saat melawan Girona, hanyalah bentuk istirahat untuk mempersiapkannya menghadapi Manchester City di Premier League akhir pekan ini. Namun, Arteta menegaskan, bahwa ketidakhadiran Raya murni disebabkan oleh cedera. Ya, Raya tidak dalam kondisi fit. Selain itu, jika ada pemain yang pantas mendapatkan kesempatan, itu adalah Neto, ujar Arteta. Ia menekankan, bahwa keputusan memainkan Neto bukan sekadar rotasi, melainkan karena Raya memang tidak siap secara fisik. Dengan kondisi Raya yang masih belum pasti, Arsenal harus memastikan kesiapan tim secara maksimal sebelum menghadapi Manchester City. Meski Neto tampil solid, ia akan menghadapi tantangan berat jika dipercaya menjadi pilihan utama dalam laga besar tersebut. Pemain muda AS Roma, Nicolas Zalewski, dikabarkan menolak tawaran dari klub Liga Prancis demi bergabung dengan Inter Milan di bursa transfer. Menurut laporan Relevo, Zalewski menolak pinangan Marseille karena berharap bisa merapat ke Inter Milan. Sebagai lulusan Akademi AS Roma, Zalewski sebenarnya diharapkan tetap bertahan bersama Serigala Ibu Kota. Namun, pemain timnas Polandia itu justru terus meminta untuk dilepas dan bergabung dengan klub lain. Akibatnya, sejak awal Desember tahun lalu, namanya mulai jarang muncul dalam daftar starter AS Roma. Meskipun Inter Milan belum mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Zalewski, sang pemain sudah sangat berharap bisa bergabung dengan klub tersebut. Apalagi, Inter memang tengah mencari bek sayap baru, setelah resmi melepas Tajon Buchanan pada bursa transfer musim dingin ini. Masa depan Victor Boniface sempat menjadi perbincangan, setelah ia dikabarkan ingin meninggalkan Leverkusen pada bursa transfer Januari. Hal ini tak lepas dari ketertarikan Al Nassr, yang siap menebusnya dengan 70 juta euro, serta menawarkan gaji sekitar 24 hingga 25 juta euro per tahun. Pemain asal Nigeria itu bahkan absen saat Leverkusen menghadapi Sparta Praha di laga terakhir fase grup Liga Champions. Namun, rencana kepindahannya batal setelah Al Nassr justru mengalihkan fokus ke striker Aston Villa, John Duran. Keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi Xabi Alonso, mengingat Leverkusen masih sangat mengandalkan Boniface di lini depan. Dia akan kembali berlatih besok. Saya yakin dia akan tetap bersama kami, jadi saya puas dan bahagia, ujar Alonso kepada ESPN. Dia merasa nyaman di sini, jadi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang membuatnya terlalu stres. Barcelona harus puas dengan hasil imbang 2-2 saat menghadapi Atalanta dalam laga terakhir fase grup Liga Champions. Meski gagal meraih kemenangan, mereka tetap menunjukkan performa yang solid dalam 8 pertandingan pertama di tahun 2025. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengakui perkembangan timnya, tetapi juga menyoroti kelemahan di lini pertahanan yang masih perlu diperbaiki. Ia menegaskan, bahwa Barcelona harus terus berbenah, jika ingin bersaing di level tertinggi, terutama menjelang babak 16 besar Liga Champions. Saya senang dengan posisi kedua di fase Liga. Ini pencapaian besar bagi tim. Pertandingan hari ini memang sulit, dan saya rasa, kami bisa tampil lebih baik. Namun, secara keseluruhan, kami puas dengan hasil ini, dan berhasil lolos sebagai runner-up, ujar Flick. Pedri resmi bergabung dengan Barcelona dari Las Palmas pada 2020 lalu. Meski masih sangat muda, gelandang berbakat ini dengan cepat menembus tim utama, dan kini menjadi pemain kunci bagi Las Azulgrana. Performa gemilangnya menarik perhatian klub-klub top Eropa, namun Barcelona bisa merasa tenang, karena Pedri memilih untuk memperpanjang kontraknya. Kepastian ini dikonfirmasi langsung oleh klub, yang mengumumkan bahwa sang gelandang telah menandatangani kontrak baru di Camp Nou. Dalam pernyataan resminya, Barcelona menyebutkan bahwa Pedri akan tetap bersama klub hingga 30 Juni 2030. Manchester United berhasil menaklukkan FCSB dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan ke-8 fase grup Liga Eropa. Kedua gol kemenangan MU di laga tandang ke Rumania tercipta di babak kedua, masing-masing dicetak oleh Diogo Dalot dan Kobbie Mainoo. Dengan hasil ini, MU finish di peringkat ketiga dengan 18 poin, dan langsung melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, FCSB menempati posisi ke-11, dan harus menjalani babak playoff. Pada matchday ke-8 Liga Eropa, AS Roma menghadapi Frankfurt di Stadion Olimpico. Tim tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-44 lewat gol Angelino. Di babak kedua, AS Roma menggandakan skor melalui gol Eldor Shomurodov pada menit ke-69. Frankfurt berusaha mengejar ketertinggalan, namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. AS Roma pun menang 2-0. Dengan hasil ini, AS Roma finish di peringkat ke-15 klasemen Liga Eropa dengan 12 poin, dan menjadi salah satu dari 16 tim yang lolos ke zona playoff. Tottenham Hotspur memastikan tempat di babak 16 besar Liga Eropa musim ini, setelah mengalahkan Elfsborg dengan skor 3-0.
Kemenangan The Lily-Whites dipastikan oleh 3 pemain muda mereka, yakni Dean Scarlett, Damola Ajayi, dan Mickey Moore. Hasil ini membawa tim asuhan Ange Postecoglou langsung melaju ke babak 16 besar, tanpa perlu menjalani playoff. Tottenham mengakhiri fase awal Liga Eropa dengan 17 poin dari 8 pertandingan, dan menempati peringkat keempat di klasemen.